Iki yang di pinggir nah gerobak ngalangi jalan. Tahun-tahun iklan. Halo. Nah, kita lagi masih nunggu teman-temannya, Neng. Lihat apakah ini kan Aryut gak Yud, kan ini kan Aryut Gara yang bakalan ini. Hey. Aryut lagi naik daun, tolong di vlog. Berarti ular keket ya. Ular keket naik daun, Mas. Mantep. Gimana perasaannya Mas Aryut setelah viral di grup PA YouTuber Indramayu? Nope. Perasaannya gitu. Parah. Wah, sombong. Mas, saya wakilin aja ya Mas ya. Aryut. Jadi mana Aryut? Gimana? Aryut itu star syndrome Mas. Oh, apa itu? Star syndrome itu gangguan kejiwaan. Terus gimana lagi? Diupload lah yakin. Jadi maklum lah. Dikat. Iya. Jangan di skip Mas. Oh, biarin aja ditayangin tadi. Tayangin aja nanti. Dipublish. Oke. Ini tanggung jawab Mas Lukman ya? Tanggung jawab sepenuhnya Mas. Soalnya Mas Aryutnya nanti komplain gimana? Sebenarnya Mas Aryut itu nggak gila-gila seperti itu. Dia tuh baik. Dia star syndrome aja. Nanti subscribe channelnya Aryut Official. Itu golongan kami gitu. Jadi ya. Aryut channel apa sih yang? Aryut Official. Oh, official. Sial. Channel. Kan dipisah dong, office sama sialnya. Dia tuh kontennya apa ya, Mas? Saya nggak punya konten Mas. Enggak itu yang Aryut Official tuh. Prosedur. Aryut Official. Aryut Official itu. Ntar dulu satu-satu ya. Ini tenang, netizen tenang ya. Sabar. Netizen. Lanjut. Jadi channel Aryut itu menggarap berbagai genre. Awal dia tuh bikin konten horor. Awal pertama. Ngikutin orang-orang gitu, penelusuran. Kayak angin berarti ke bawah-bawah ya? Bukan, kayak ikan mati gitu. Ngikutin arus. Terus dia ke up enggak? Ada penelusuran explore. Alhamdulillah. Apa? Sama. Itu Sama apa tuh? Sama. Nggak pernah up. Jadi masih harus tetap berjuang ya? Harus, karena apa? Karena kita harus konsisten upload juga. Jangan pikirnya bikin satu konten langsung booming. Enggak lah. Bukan odading gitu. Odading mah ngoleh. Berarti rasanya seperti Anda menjadi Dakota. nggak instan ya Mas Lukman? Di bumi itu nggak ada yang instan terkecuali kalian anak sultan. Yang instan itu Mas, mie aja dimasak dulu loh. Ya kan? Mas, contohnya anaknya Sultan tuh gimana ya Mas? Ya, contohnya anaknya sultan itu tahu kan orang-orang gila yang berjalan di jalan-jalan. Nggak tahu. Yang gembel. Anak sultan itu bebas bro, kemana aja tuh sesukanya dia gitu. Ada pikiran. Nah oke Mas, kembali ke konsep lagi yang mau diobrolin apa nih? Soalnya Mbak Nandanya udah semangat nge-vlog nih. Jadi mau cerita horor ya? Iya, mau cerita horor, Pak. Cerita horornya mau horor apa nih? Mak, kita maju TV, Mak. Nggak masuk. Cerita horor ya. Jadi pernah nggak sih kalian semua yang ada di sini alami hal-hal misteri gitu? Oh iya, pernah. Apalagi pas explore juga. Sini Aryut. Wah, kabur. Kalau di grup WhatsApp mah semangat banget ya, hadir terus. Giliran udah ketemu sama ayang bebnya kayak gitu. Ya tanyain dong. Horornya mau horor apa? Ya, Tanyain Kakak Anda. sih adanya apa? Ya banyak. Ya, satu aja. Horor ya. Horor yang paling mengerikan itu pas di ruang administrasi. Rumah sakit. Enggak, ruang apa aja, pokoknya di bagian admin itu paling horor bagi saya yang nggak punya duit ya. Bagian uang. Angker itu tempat yang paling jujur guys, itu tempat yang paling angker yang pernah saya alami bagian admin. Cari sih lagi cilik pernah diculik wewe gombel. Nah, Kamu itu. nah bener nggak tuh Mas Roy? Waktu kecil dia pernah diculik Iya wewe dia Mas, gombel. beneran Mas. Saya Di balik aku tuh yang eceng gondok. Kalau iya nanti kita publish gitu. Ada apa ya?
cerita horor. Enggak mas, serius. Saya saksi hidup mas. Jadi saya itu lebih tua 5 tahun daripada dia mas. Oh gitu. Iya. Coba gimana dulu Jadi, ceritanya? waktu itu usia dia itu 5 tahunan ya. Iya. Usia saya sekitar 10 tahun karena saya beda 5 tahun sama dia mas. Iya. Kita memang sekolah madrasah satu gitu bareng dalam satu sekolah gitu. Pas waktu itu sholat asar mas. Waktu zaman dulu kan tahu sendiri kan tahun 90. Tapi ini real ya, Real, nyata. real, nyata. Soalnya disaksiin sama narasumber ya. Oke, ya tapi benar. narasumber gak bakal inget mas. Gak bakal inget. Iya. Ngomong kayak dalang dari Enggak, jadi awalnya tuh kita Iya, gimana? sholat asar. dalang. Ya waktu zaman kecil-kecil kan biasa ya ada gurunya disuruh sholat gitu. Pas selesai sholat asar mas, itu si Roy tiba-tiba menghilang. Dicariin sama orang tuanya, kan kakaknya dia kan seorang guru di madrasah itu. Dicariin kemana-mana nggak pernah ketemu hingga 5 jam itu nggak pernah ketemu. Bang, mas, Bentar, emang Apa orang sih? segede itu bisa hilang waktu Ya kecil itu kan kecil. Kamu menyela mulu. Bilang masa bawa-bawa fisik gede itu ya Mas Roy. Gimana nih Mas Roy? Dan akhirnya waktu itu kan di tempat saya kan ada balong ya, tahu balong kan? Iya, Bahasa balong. Indonesianya balong itu apa sih? Ya sama balong. Balong ya. Kayak empang gitu ya. Kayak empang. Di balong itu ada eceng-eceng mas, pohon eceng tuh. Tahu Eceng kan? endok. Iya, eceng gondok ya. Pas itu kita sholawatan di situ, kita berdoa, dia keluar mas dari eceng-eceng. Jam berapa itu Mas? Kira-kira? Sekitar 5 jam ya, dari jam asar, jam setengah 4, sekitar jam setengah 9, jam setengah 10 seingat saya. Dia keluar dari eceng-eceng. Pas dia tanyain dia nggak ingat apa-apa. Nggak ingat apa-apa. Tanya aja, tanyain. Tapi saya ingat Mas Roy itu gimana Mas? Bener enggak? Tanyain. Maksudnya angan-angannya. Antum jangan percaya itu hoak, bro. tuh kan hoax. Enggak serius. Enggak bener. Enggak, soalnya Mas Roy waktu itu masih 5 tahun, gimana mau nginget gitu. Ini diyakinkan mana ya? Menggiring opini. Jadi jam 9 malam baru ketemu. Baru Roy, gini Roy, kemarin kan lu kan cerita sama gua ada Iya, podcastnya iya. Roy. Masa lu bilangnya hoak? Tuh berarti Ting bareng lo. nah ini pohon asem malam-malam jam 9. nah, berarti itu benar Mas Aryo. Itu bener Mas. Jangan. Enggak ya, ini mah kisah-kisah nyata ya. Iya. Itu diawali tahun 2010 waktu itu saya Baru lagi kak. ya Ini cerita yang Cerita baru ini, Oh, cerita baru. Lu saya mau beli kopi. Oke, lanjut saya mah. oke. Anda siap? Bentar dulu. Oke guys, sekarang ini cerita yang kedua. Banyak banget kayaknya ini, ada banyak deh. Oke. Ayo kak. Oke. Ayo kak lanjut. Bocah pada nih bocah. Maam. Jadi awal kisah itu di tahun 2010 saya itu kerja di minimarket. Awal cerita Kita Mas Roy. usia saya itu sekitar ABG ya, usia SMA ya. Sudah berangkat kelas 20 tahun. Karena saya itu kawak 2 tahun. Dari sekolah biasa. 2 tahun di sekolah. Saya bekerja di minimarket waktu itu kan zaman-zamannya magang ya. Saya juga masih punya narkoba. Masih punya luar. Kalau narkoba sih total. Kalau apalagi enggak. Kalau yang Amer enggak kelewat. Alhamdulillah udah tobat guys. Belum. Belum. jangan Ditiru di ya, yang Iya nama nggak boleh ditiru jangan guys. pakai narkoba nggak baik gitu. Waktu itu Baik. kan kita masih pakai pil-pil yang murahan gitu ya. Kalau zaman sekarang sih terkenalnya Aksimer ya. Oh, itu. Ya Aksimer, terus TM, Tramadol ya. Kalau Kenal zaman- Ayud. Apa Ayud? Kalau di zaman saya sih nggak seperti itu. Anak pramuka jenengan. Wajar, jadi seusia itu saya itu masih labil ya. Dalam hal labil itu saya itu masih baper. Baper, masih menggilai wanita gitu. Enggak akhirnya cewek saya itu selingkuh. Ini asli enggak nih? Real. Asli apa ya? Real. Enggak real. Oke. Cewek aku tuh selingkuh. Terus aku tahu kabar dari dia, akhirnya saya depresi kan. Dapat tekanan dari perusahaan, dapat kabar seperti itu, akhirnya saya depresi. Saya memakai pil di atas kewajaran saya. Saya hingga memakai 200 butir pil waktu itu ya, hingga saya tuh hilang kesadaran dan saya itu
masuk ke alam bawah sadar saya sendiri. Itu baru saya alami waktu dulu saya nggak pernah percaya gitu kalau teman saya mabok, dia joget-joget sendiri, dia ngomong-ngomong sendiri. Saya tanyain pas dia sadar, saya tanyain, lu ngobrol sama siapa sih? Sama cewek. Yang aku lihat itu sendiri gitu, tapi yang dia rasain sama seseorang gitu. Awalnya saya nggak percaya hingga akhirnya. Berarti ya sok. Hingga akhirnya saya alami sendiri ya pas waktu saya overdosis. Nggak overdosis ya belum overdosis, cuma saya memasuki alam bawah sadar saya sendiri. Nah iya. Kan Mas Lukman tuh setelah mengonsumsi itu, apakah terbang atau gimana? Seperti apa, jelaskan? Rasanya sih ngeplay Mas. Apply. Ya, jadi rasanya tuh pede. Jadi kita tuh Tapi masih sadar gitu sadar kalau kita pakai pengguna wajar ya, nggak kurang ajar makanya gitu. Kalau kurang ajar biasanya tidur Mas. Perdosis. Udah berarti angan-angannya udah gimana tuh? Ya, Udah ininya kita bermain nama imajinasi. Ininya bermain nama imajinasi, tapi ya halu. Kalau halu itu masuk ke tahap yang udah overdosis Mas. Kalau overdosis masuknya terkapar ya, tapi masih bisa dikontrol oleh tubuh saya gitu. Waktu itu kejadiannya saya masih ngontrol tubuh dan akhirnya saya itu merasakan seperti mimpi tapi tidak mimpi. Oh gitu. Kayak gitu. Saya merasa saya jalan-jalan tapi posisi saya tidur. Saya jalan-jalan dan akhirnya saya ketemu sama wanita cantik, cuma posisinya itu seperti orang habis bunuh diri. Oh gitu. Serius, dia tuh di lehernya masih terikat tali. Dia datang menghampiri saya lagi ngobrol sama teman-teman saya dalam mimpi saya, di dalam alam bawah sadar saya ya. Dia datang sembari bilang seperti ini, Mas tolong saya. Tolong apa kata saya? Tolong saya minta disajeni. Disuguhi ya. Disajeni. Saya kan bingung, saya kan nggak ngerti apa-apa ya. Akhirnya saya terbangun, saya ngomong sama kepala toko saya, terus saya tidur lagi. Karena saya belum terkontrol oleh diri saya, masih alam bawah sadar gitu. Saya tidur lagi, hingga akhirnya saya tidur 24 jam. Sampai kepala toko saya itu mau menelpon pihak rumah sakit. Takutnya saya itu overdosis gitu. Takutnya saya itu udah nggak bernyawa ataupun apa ya. Tapi nyatanya saya masih hidup sampai sekarang gitu. Dan saya bangun, saya bercerita ke kepala toko saya. Berapa jam itu tertidurnya? 24 jam. Wah lama banget. Sehari. Saya itu tidur dari jam 7 pagi, bangun jam 7 pagi, 12 jam atau 24 jam? Ya 24 jam sehari, kalau 12 setengah hari. Hari full. Sehari semalam ya. Ya. Sampai waktu itu emang job libur saya ya, jadi saya kan nggak pulang gitu. Siap ya. Akhirnya saya cerita ke kepala toko saya, cerita apa yang saya impikan gitu, apa yang saya dapatkan. Awalnya dia nggak percaya, tapi akhirnya dia ngobrol sama ownernya, dan ownernya bilang janganlah nanti toko kita disangkanya gini, ada benarnya kan, karena minta sesaji, minta di apa namanya, menyan ya. Kita dikasih menyan gitu. Akhirnya saya curhat kan sama paman saya, sedikit bisa sih dalam hal-hal goib gitu. Saya cerita ke dia gitu, Mang saya mimpi gini kata saya gitu. Akhirnya paman saya bilang cepet, kata dia cepet kalau orang Jawa bilang cepet dilaksanakan ya, cepet dikasih sajen gitu, jangan sampai nunggu 3 hari, 3 minggu, 3 bulan. Nantinya akan terjadi hal-hal yang kita inginkan gitu. Saya mencoba untuk meyakini kepala toko saya, dan akhirnya udahlah, mungkin ini mimpi biasa man. Akhirnya saya dinasehati, udahlah kamu ngapain sih pakai obat-obatan seperti itu, kayak nggak ada cara lain aja untuk merubah sikon hati kamu yang lagi galau ataupun gimana. Akhirnya ya saya ngaku salah gitu, saya juga salah Pak. Akhirnya mulai dari itu Mas Lukman langsung sadar apa masih melakukan lagi? Habis itu udah nggak pernah makan lagi sampai sekarang. Nah, pesan moralnya nih Mas Lukman yang buat generasi muda-mudi zaman sekarang yang mungkin belum menyentuh yang namanya barang terlarang ataupun kayak miras, narkoba, pil dan lain sebagainya. Gimana nih pesan moralnya? Jangan sampai setelah mempunyai kebiasaan seperti itu kelak di kemudian hari mereka
lakukan akan menyesal. Pesan moralnya untuk remaja-remaja terutama ya, yang masih suka galau, suka bucin, apalagi setiap ada masalah pasti larinya ke alkohol. Tapi nggak semua remaja, ya kan. Pesan moral dari saya sih, Oh iya, lakukan hal yang negatif. ntar dulu ya Mas. Ceritanya dipotong dulu nih, ada teman YouTuber dari Cirebon nih mau datang menghadiri YouTube event nih. Nyasar beli. Nah, ini YouTuber dari Cirebon ya, Jawinangun. Wah, Mbak yang kemarin. Iya. Oke, yuk ke situ yuk. Lagi didongengin Mas Lukman. Tak buat vlog. Ayo di Jadi pesan moralnya bagi remaja-remaja yang di Kak, bawah. ulang Kak, ulang. Aku pengen ngerekam ulang. Pesan moral. Ulang Kak, ulang. Oke. Mas gimana pesan non normal? Oke, jadi pesan moralnya untuk remaja-remaja yang di bawah usia 20 tahun terutama ya. Ingat, tinggalkan hal-hal negatif ataupun berpikir negatif ketika ada masalah. Tapi tidak semua remaja melakukan hal yang sama seperti yang dulu saya lakukan gitu. Lakukan dengan istighfar, jangan mengambil keputusan yang cepat karena sebuah masalah itu adalah sebuah anugerah untuk masa depan. Karena guru terbesar kita adalah masalah. Ya. Jadi seperti itu. Dari kisah saya gitu. Sebenarnya kisahnya belum selesai sih. Kisahnya belum selesai gitu. Tapi next gampang disambung ya, karena mau sekarang mau opening pembukaan juga. Kita dari tadi nunggu teman-teman yang lain datang nih, teman-teman. Mas Adi ini padahal dari Argolis ya, ujung barat Indramayu, tapi beliau udah hadir tepat waktu. Nah, oke. Jadi tadi pesan moralnya sebelum kita akhiri, ada lagi yang mau disampaikan Mas Lukman. Intinya seperti itu ya. Jangan sampai buat generasi muda walaupun dalam keadaan seperti banyak masalah, jangan sampai mengonsumsi barang terlarang ya. Oke. Jangan sampai. Barang terlarang tuh barang sing larang. Oke, terima kasih Mas Lukman. Next nanti disambung lagi ya buat cerita-cerita lainnya ya. Sambung.